Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Maulana Rusuli. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep atau alur dari circular queue. Jadi, yang akan kita bahas di sini ada tiga, yaitu pertama tentang apa itu circular queue, yang kedua macam-macam metode dari circular queue, dan yang terakhir adalah ilustrasi circular queue pada bahasa pemrograman. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang apa itu circular queue. Jadi, circular queue simpelnya adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya terhubung. Kelebihan jenis ini adalah alokasi penyimpanan data yang optimal dan dinamis, karena setiap kotak kosong pasti akan terisi. Lalu masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang macam metode circular queue. Baik, di sini ada beberapa macam metode pada circular queue yang dapat digunakan. Yaitu pertama NQ, yaitu metode yang berfungsi untuk menambahkan antrian ke dalam queue. Lalu yang kedua itu DQ, yaitu metode yang berfungsi untuk menghapus antrian di dalam queue. Tiga buah macam metode lainnya adalah isFull, display, dan isEmpty. Pada metode isFull, pada metode tersebut dilakukan pengecekan apakah queue tersebut sudah penuh atau tidak. Lalu pada metode display adalah metode yang digunakan untuk menampilkan queue pada layar. Lalu pada metode isEmpty adalah metode yang berfungsi untuk mengecek apakah queue tersebut kosong atau tidak. Lalu kita masuk pada pembahasan materi ketiga, yaitu tentang ilustrasi circular queue dalam bahasa Python. Nah, baik. Di sini kita masuk ke tahap awal, yaitu menginisialisasi queue. Pada inisialisasi queue, dibutuhkan jumlah ukuran dari queue untuk membatasi queue agar tidak melebihi batas. Lalu kita mengset nilai front dan rear pada queue agar bernilai -1 pada tahap awal inisialisasi. Karena pada tahap awal inisialisasi pastinya tidak memiliki data sehingga nilai dari front dan rear adalah bernilai -1. Nah, jika kita contohkan, kita ingin membuat queue dengan size itu 6. Maka tampilan queue-nya akan seperti berikut. Nah, lalu di sini ada metode isEmpty sudah kita sebutkan sebelumnya. Pada metode isEmpty di sini melakukan pengecekan dengan kondisi front sama dengan -1. Jika front sama dengan -1 yang artinya queue tersebut bernilai kosong atau bernilai true jika pada fungsi isEmpty. Nah, pada studi kasus kali ini kita contohkan kita baru saja menginisialisasi queue sehingga nilai front dan rear ada bernilai -1. Sehingga jika ketika kita menjalankan metode isEmpty pada queue tersebut, yang nilai yang dikembalikan adalah true. Lalu pada kasus yang kedua, data queue tersebut terdapat satu data yaitu 20 pada indeks 0. Sehingga membuat front dan rear berada pada indeks 0. Ketika dijalankan fungsi atau metode isEmpty, maka mengembalikan nilai false karena nilai front itu tidak sama dengan -1.
Lalu di sini kita memiliki kasus di mana kita memiliki sebuah Q yang sudah berisikan nilai, yang dimana pada Q indeks ke 0 bernilai 43, Q indeks ke 1 bernilai 3, Q indeks kedua bernilai 20, Q ketiga Q pada indeks ketiga bernilai 90, Q pada indeks keempat bernilai 11, dan terakhir Q pada indeks kelima bernilai 9. Dengan properti front ada berada pada indeks kedua yaitu bernilai 20, dan indeks ataupun nilai rear itu berada pada indeks ke 1. Sehingga ketika kita memasukkan rumus pada kondisi is full, maka rear di sini Maka rear di sini 1 ditambah 1 lalu dimoduluskan dengan size yaitu 6. 2 dimodkan 6 adalah 2. Oleh karena itu, di sini karena 2 itu sama dengan nilai front, maka Q tersebut pada kasus kali ini adalah bersifat full. Atau ketika kita menjalankan metode is full di sini akan mengembalikan nilai true. Baik, di sini kita melanjutkan pada metode NQ. Pada metode NQ dilakukan pengecekan apakah Q tersebut full atau tidak. Pada kasus ini, kita mempunyai Q yang memiliki data yaitu indeks ke 0 itu 43, indeks ke 1 itu 3, indeks kedua itu 20, indeks ketiga itu 90, indeks keempat itu 11, dan indeks kelima yaitu 9. Dengan properti front dan rear, front itu 3, rear itu 2. Baik, di sini dilakukan pengecekan is full dengan rumus rear ditambah 1 lalu dimoduluskan dengan size itu sama dengan nilai front. Di sini kita punya rear yaitu 2 ditambahkan 1 yaitu 3 lalu dimoduluskan dengan size yaitu 6 yang hasilnya itu adalah 3. Yang artinya 3 tersebut itu adalah nilai yang sama dengan nilai front. Yang artinya pada Q tersebut itu bersifat full, sehingga yang dikembalikan adalah atau yang ditampilkan adalah proses print yaitu Q is full. Lalu pada kasus kedua pada metode yang sama yaitu NQ, kita di sini memiliki Q yang bernilai kosong, yang dimana front dan rear-nya itu adalah minus 1. Ketika masuk kepada tahap yang kedua, karena is full tidak memungkinkan, pada akhirnya masuk pada kondisi kedua yaitu is empty. Pada is empty dicek apakah nilai front itu sama dengan min 1. Jawabannya adalah iya pada kondisi sekarang. Pada akhirnya disetlah nilai front itu sama dengan 0 dan nilai rear itu adalah 0. Lalu pada indeks ke 0 dimasukkanlah data yang ingin kita masukkan. Contohnya pada kasus ini adalah nilai 20 yang akan kita masukkan, yang akan kita NQ kepada Q tersebut. Pada akhirnya nilai front dan rear berada pada indeks ke 0. Lalu pada contoh kasus ketiga pada metode NQ, di sini kita memiliki, anggap saja Q yang tadi yang bernilai pada indeks ke 0 itu 20. Kita melakukan NQ sekali lagi. Karena tadi pada awalnya nilai rear itu 0 dan nilai front itu 0, maka pada masukan ini adalah 0 ditambah 1 dimoduluskan dengan size. 0 tambah 1 itu 1. 1 dimoduluskan dengan size itu 1 modulus 6 itu hasilnya adalah 1, maka nilai rear adalah 1, lalu dimasukkan indeks Q pada rear
itu dimasukkan data. Sehingga Q pertama pada indeks pertama dimasukkan data, contohnya adalah data 9, nilai 9. Lalu lanjut pada fungsi DQ. Pada fungsi DQ adalah seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu fungsi yang untuk menghapus nilai data dari Q. Pada kasus ini, kita akan menghapuskan nilai dari front, yaitu nilai 20. Pada awal dilakukan pengecekan apakah Q tersebut adalah empty. Karena tidak, maka masuk ke kondisi kedua, dicek lagi apakah front itu sama dengan nilai dari rear. Jawabannya tidak, karena nilai front pada kasus ini adalah 0 dan rear itu adalah 1, sehingga masuklah pada kondisi else, yang dimana front itu sama dengan front ditambah 1 dimoduluskan dengan size. Front di sini bernilai 0 ditambah 1 sehingga menjadi 1, lalu dimoduluskan dengan size, itu artinya 1 dimoduluskan dengan 6 adalah bernilai 1. Yang artinya sini nilai front berubah menjadi nilai 1. Sehingga pada sekarang nilai front dan rear itu berada pada indeks ke-1, yang membuat indeks ke-0 itu kosong nilainya karena sudah di DQ pada proses sebelumnya. Lalu kita akan melakukan DQ kembali. Pertama-tama kita cek apakah Q tersebut kosong. Jawabannya tidak, karena front masih bernilai 1. Lalu masuk kepada kondisi kedua, dicek lagi apakah nilai front dan nilai rear itu sama. Jawabannya iya, maka dijalankanlah proses, yaitu dengan mengeset nilai front bernilai min 1 dan rear juga bernilai min 1. Yang artinya di sini Q kita bernilai kosong. Lalu ketika kita ingin mendeq-kan kembali, apakah bisa? Jawabannya tidak. Karena ketika kita mendeq-kan kembali Q tersebut, di sini kita masuk pada kondisi is empty, yang dimana front itu sama dengan min 1. Karena ini kosong atau empty, maka dibalikkanlah atau menjalankanlah perintah Q is empty. Sehingga ketika kita ingin mendeq-kan kembali, tidak bisa. Lalu yang terakhir ada fungsi display yang nantinya berguna untuk menampilkan daftar Q kepada layar. Di sini ada beberapa pengecekan juga. Yang pertama itu pengecekan apakah Q tersebut itu kosong. Pada kasus ini kita memiliki Q yang bernilai front dan rear-nya itu bernilai min 1, yang artinya Q tersebut kosong. Maka pada kasus ini ketika kita menjalankan display pada Q tersebut, yang keluar hanyalah print Q is empty. Lalu selanjutnya, kita memiliki Q dengan nilai front itu 0 dan rear itu 5. Yang artinya masuk pada kondisi kedua, yaitu rear-nya lebih besar atau sama dengan dari nilai front, yaitu 5 lebih besar daripada 5. Maksud saya bernilai rear 5 lebih besar daripada 0. Maka dijalankanlah perintah sebagai berikut, yaitu pertama print, mengeluarkan teks atau menampilkan teks elements in the circular queue are. Sini kita melakukan perulangan nilai dari front hingga nilai dari rear tambah 1, yaitu kita melakukan perulangan nilai frontnya itu 0, berarti kita melakukan perulangan 0,
1, 2, 3, 4, sampai 5. Karena nilai batasnya adalah 6, 5 ditambah 1, maka kita melakukan perulangan dari 0 sampai nilai kelima. Yang artinya, di sini kita akan mengoutputkan nilai dari indeks ke 0 hingga indeks ke 5. Yaitu bernilai 43, 3, 20, 90, 11, dan 9. Nah, lalu di sini kita juga mempunyai Q yang nilainya tuh full. Dimana Q tersebut ini adalah full, maka kondisi pertama tidak terpenuhi. Lalu masuk pada kondisi kedua, dilakukan cek apakah nilai rear lebih besar atau sama dengan nilai front. Terus jawabannya tidak, karena nilai front di sini bernilai 3 dan nilai rear di sini bernilai 2, yang dimana itu nilai rear tidak lebih besar daripada nilai root. Lalu akhirnya di sini masuk pada kondisi ke else, yaitu kondisi dimana nilai front itu lebih besar daripada nilai rear. Di sini dilakukan coding atau dilakukan proses, yaitu pertama mengoutputkan print ke layar, yaitu bertuliskan elements in circular QR. Di sini dilakukan perulangan kembali. Yang membedakan di sini adalah pada kondisi front lebih besar daripada rear, dilakukan dua perulangan. Yang pertama, melakukan perulangan dari nilai front hingga nilai batas size-nya, yaitu 6. Dan melakukan perulangan dari nilai 0 hingga nilai rear, nilai indeks ke rear. Jadi begini, pada indeks ke 0 dilakukan perulangan, yaitu pada nilai front di sini adalah 3, sehingga dilakukan perulangan hingga 5 kali, karena batasnya adalah 6, lebih kecil daripada 6, yaitu bernilai 90, 11, dan 9. 90 itu untuk indeks ketiga, yaitu pada nilai front. Lalu selanjutnya karena melakukan perulangan, yaitu indeksnya ditambah, itu 4, yang bernilai 11, dan indeks kelima yang bernilai 9. Lalu dilakukan perulangan kembali dengan nilai awal itu 0 hingga nilai rear tambah 1. Di sini nilai rear-nya bernilai 2, sehingga ketika ditambahkan 1 yaitu bernilai 3. Sehingga kita melakukan perulangan pada indeks ke 0, 1, hingga 2. Karena batasnya adalah 3, yaitu kurang dari 3, sehingga 2 itu lebih kurang dari 3. Yang nantinya akan menampilkan ke layar yaitu nilai 43, yaitu indeks ke 0, 3, yaitu indeks ke 1, lalu terakhir itu 20 pada indeks ke 20, yang menandakan itu adalah rear-nya. Lalu di sini saya mempunyai codingan, yaitu proses dari penambahan ataupun pengurangan DQ pada circular Q. Pada pertama-tama kita menginisialisasi Q tersebut dengan size itu bernilai 6. Nah, karena melakukan inisialisasi sehingga nilai front dan rear itu bernilai -1 maksud saya. Dan bentukannya seperti berikut. Lalu pada proses selanjutnya kita melakukan NQ pada circular Q yang sudah kita inisialisasi sebelumnya dengan nilai size itu bernilai 6. Yang artinya kita akan membuat nilai indeksnya itu adalah 5. Sini kita akan melakukan NQ yang artinya kita akan menambahkan data, karena tadi datanya adalah kosong, yaitu front dan rear-nya bernilai -1. Ketika kita melakukan NQ pada Q yang bernilai front dan rear-nya -1, maka
front dan rear yang bernilai min 1 itu akan berubah menjadi bernilai 0. Sehingga pada indeks ke 0 kita akan menambahkan nilai 14 yang sudah kita masukkan. Lalu selanjutnya kita memasukkan lagi, meng-enq kembali nilai 29. Karena kita melakukan enq sehingga rear kita menambahkan 1 lagi atau pindah pada indeks ke 1. Lalu nilai yang kita masukkan masuk pada indeks ke rear, yaitu indeks ke 1. Lalu selanjutnya saya akan melakukan enq lagi dengan nilai 1, sehingga ketika kita melakukan enq, nilai rear akan bertambah 1 poin atau 1 nilai yang darinya awal indeks pertama menjadi nilai indeks kedua, sehingga pada indeks kedua kita menginputkan atau memasukkan nilai 1. Lalu selanjutnya saya melakukan enq lagi dengan nilai 10. Rearnya ditambahkan 1 yang bernilai 2, sebelumnya ditambahkan 1 menjadi 3. Lalu pada indeks ketiga saya menambahkan data, yaitu 10. Masuklah data 10 pada indeks Q ke 3. Lalu selanjutnya ada fungsi display yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu menampilkan nilai Q, nilai-nilai Q yang sudah kita masukkan tadi, yaitu 14, 29, 1, dan 10 pada indeks 0, 1, 2, 3. Lalu saya melakukan delete atau deq pada Q yang sudah saya buat. Karena kita melakukan deq, sehingga nilai front kita menambahkan 1 poin atau bergeser 1 pada indeks ke 1, dan fungsi yang sudah kita buat tadi akan mengembalikan nilai dari indeks yang di deq, sehingga menampilkan deleted value sama dengan 14. Karena tadi indeks ke 0 adalah bernilai 14. Lalu selanjutnya di sini saya juga melakukan kembali deq, yang artinya nilai front akan bergeser 1 poin, yang artinya dari 1 bergeser menjadi 2 nilai frontnya. Lalu pada fungsi deq sini ada pengembalian nilai, yaitu nilai dari value atau nilai yang di deq, yaitu 29, yang akhirnya menampilkan deleted value sama dengan 29. Lalu saya displaykan kembali Q yang sudah tadi saya deq-kan, sehingga menyisakan list Q yang bernilai 1 dan 10 dengan nilai front itu 2 dan rear itu 3. Lalu saya lakukan enq kembali untuk menambahkan nilainya, yaitu rear-nya akan bertambah 1 poin atau bergeser 1 kepada indeks keempat, lalu dimasukkan nilai 29 pada indeks keempat. Lalu lanjut kembali saya enq-kan dengan nilai 30, sehingga membuat rear bertambah 1, yaitu menjadi 5. Pada indeks kelima dimasukkan data 30. Lalu karena dilakukan Q sudah indeks kelima, maka kembali lagi ke indeks ke 0.
dan menambahkan nilai 50 pada indeks ke 0. Karena pada circular queue, jika kita melakukan NQ sudah melewati batas dan di depannya masih ada kotak kosong lagi, maka masih bisa untuk diisi dengan nilai, sehingga tidak terjadi overflow pada nilai Q. Lalu selanjutnya, karena tadi nilai rear itu bernilai 0, ditambahkan 1 karena dilakukan NQ dengan nilai 90, maka pada indeks 1 dimasukkan nilai 90, sehingga membuat pada akhirnya nilai front itu pada Q yang sudah kita buat itu bernilai 2 dan rear-nya itu bernilai 1. Ketika kita ingin melakukan NQ kembali dengan nilai 7, di sini adalah hasilnya tidak bisa karena di sini sudah full. Ketika kita lihat sendiri di depan indeks pertama yaitu indeks kedua itu sudah memiliki nilai yaitu bernilai 1 pada indeks kedua, sehingga membuat melakukan print untuk memberitahu display Q is full. Lalu pada akhirnya di akhir saya melakukan display untuk mengeluarkan nilai Q, nilai semua Q ke dalam layar, yang dimana sini melakukan Q dari 2 ke 5 dulu, yaitu 1, 10, 29, 30, karena di sini front lebih besar daripada rear sehingga dilakukan perulangan 2 kali. Yang pertama dari front hingga nilai size, lalu yang kedua dari nilai 0 hingga rear tambah 1, yaitu 50 dan 90, hingga akhirnya ditampilkan ke layar dengan list Q 1, 10, 29, 30, 50, dan 90. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi, konsep, atau alur dari circular queue tersebut. Sekiranya banyak salah kata dari saya mohon maaf apabila terjadi hal tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.